Bayangkan, ada negara-negara di dunia yang tidak pernah ngutang ke IMF sama sekali. Bukan cuma jarang. Betul-betul zero utang kepada lembaga keuangan global yang biasanya jadi dokter darurat ekonomi buat negara yang lagi sakit keuangan. Kita sering dengar soal negara-negara yang terlilit hutang luar negeri, apalagi utang kepada lembaga besar seperti Bank Dunia dan IMF. Tapi ternyata, dunia juga punya negara-negara yang menjalani versi hidup yang sama sekali beda, mandiri secara finansial. Nah, sebelum kita mulai, satu hal yang harus diingat. Tidak punya utang kepada IMF sama dengan tidak negara super sempurna tanpa tanggung jawab finansial. Negara itu tetap punya anggaran, belanja, pajak, pertumbuhan ekonomi, dan begitu banyak hal lain yang tetap rumit. Tapi pola mereka menarik banget untuk dibahas. Apa itu IMF dan kenapa utang negara dibahas selalu jadi hal besar? IMF alias International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Negara yang punya masalah neraca pembayaran, cadangan devisa rendah, atau krisis mata uang biasanya bisa minta bantuan ke IMF. Mereka bisa dapat pinjaman besar, dengan syarat reformasi dan kebijakan ketat. Dan jangan salah sangka, utang itu bisa jadi hal baik loh kalau dipakai untuk investasi produktif. Tapi kalau dipakai sembarang, bisa jadi beban generasi berikutnya. Nah, negara-negara yang partisipate dengan IMF tetap punya akses ke laporan tahunan, penilaian ekonomi, dan konsultasi teknis, tapi beberapa negara tidak pernah mengambil pinjaman IMF sama sekali. 7 negara ini hidup nyaman tanpa utang ke IMF. Berikut adalah negara dan wilayah yang dikenal tidak memiliki hutang terhadap IMF. 1. Macau, Las Vegas Asia yang sukses tanpa IMF. Kira-kira kalau Las Vegas pindah ke Asia dan jadi super kaya, jadilah Macau. Wilayah administrasi khusus di bawah Cina ini terkenal dengan industri kasino dan pariwisatanya yang maknyus. Uangnya dari judi, wisata, wisatawan yang gak pernah berhenti, hingga Macau berhasil tidak punya utang sama sekali kepada IMF selama bertahun-tahun. Hal ini mungkin terdengar gak adil buat yang masih ngitung cicilan rumah. Tapi secara ekonomi, Macau berhasil mengelola pajak, pendapatan, dan pemasukan wisata tanpa perlu bantuan besar. Kalau kita pikir-pikir, ini seperti kamu punya gaji tetap besar tanpa konsumtif, terus saldo bankmu gak pernah minus. 2. Brunei Darussalam minyak, gas dan nol pinjaman IMF. Brunei Darussalam, tetangga kita di Asia Tenggara, punya ekonomi yang satu, minyak gas. Dari dulu sampai sekarang, Brunei punya pendapatan yang luar biasa dari sumber daya alamnya. Sampai tingkat utang terhadap IMF tetap rendah banget bahkan bisa dibilang tidak ambil pinjaman IMF sama sekali. Bisa dibayangkan, negara yang lolos dari treadmill utang karena kaya sumber daya alam dan pengelolaan fiskal yang cukup disiplin. Kadang kita bercanda, makin banyak minyak bikin rakyat malas bekerja. Tapi bagi Brunei, minyak itu artinya anggaran negara bisa jalan tanpa tekanan utang luar negeri. 3. Turkmenistan, gurun kaya gas dengan utang minim. Turkmenistan terletak di Asia Tengah, daerah yang mungkin bikin Google Maps kamu ngedumel, jadiin saya jalan, sebelum nemu negara ini. Tapi di balik gurun Karakum yang panas itu, Turkmenistan punya cadangan gas alam besar sekali, yang bikin perekonomian mereka jalan tanpa terlalu ngutang ke IMF. Negara ini punya rasio utang terhadap PDB yang sangat rendah, dan gak pernah jadi pasien IMF dalam waktu lama. Tentu, stabilitas politik internal juga jadi faktor yang kompleks, tapi dari sisi finansial, mereka keren. 4. Tuvalu, negara kecil, utang sedikit. Tuvalu mungkin belum kamu dengar, dan gak salah, ini negara kecil di Samudra Pasifik dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Tapi justru karena penduduknya sedikit dan kebutuhan pemerintah rendah, Tuvalu sering tidak punya utang besar atau khususnya tidak pinch. Ini kayak keluarga kecil yang penghasilannya cukup, hidup sederhana, dan gak pernah minjem duit ke bank. Tapi jangan terlalu ngiri dulu ya, Tuvalu tetap menghadapi masalah lain seperti perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan laut. 5. Kuwait minyak, pajak rendah, dan damai finansial. Kuwait adalah salah satu negara Teluk yang dikenal makmur dari minyaknya. Mereka punya rasio utang pemerintah yang rendah, jauh di bawah banyak negara lain. Walau tetap anggota IMF, utangnya terhadap IMF relatif kecil karena kemampuan negara memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau Macau itu Vegas Asia, Kuwait itu Saudi Arabia versi halusnya. Dari minyak sampai kebijakan fiskal yang relatif aman, mereka jarang minta bantuan ke lembaga internasional seperti IMF. 6. Palau, surga tropis yang gak ribet utang. Palau adalah negara kepulauan di Pasifik yang juga terkenal tidak memiliki utang besar dan tidak tergantung pada pinjaman IMF. Ekonominya kecil,
Tapi rakyatnya menikmati kualitas hidup yang relatif layak karena pariwisata, perikanan, dan bantuan bilateral dari negara sahabat. Di sini kita melihat fenomena menarik. Utang bukan satu-satunya cara negara hidup nyaman. Palau memanfaatkan sumber pendapatan utama di samping bantuan dari kerjasama luar negeri tanpa harus ngutang besar. 7. Liechtenstein, negara kecil, finansial besar. Meskipun tidak disebut di semua daftar IMF, banyak riset menunjukkan bahwa Liechtenstein, negara kecil di Eropa, juga tidak punya utang signifikan dan punya sistem keuangan yang kuat serta sektor perbankan yang besar. Liechtenstein itu seperti Switzerland mini. Pajaknya rendah, warganya makmur, dan mereka punya citra sebagai pusat keuangan yang stabil. Kenapa negara-negara ini bisa hidup tanpa utang IMF? Setelah kita lihat daftar di atas, kamu mungkin mikir, wah, apa mereka punya kekuatan super atau apa? Jawabannya, bukan sihir. Ini adalah kombinasi dari beberapa faktor penting. 1. Sumber daya alam yang melimpah. Negara kaya minyak, gas, atau cadangan mineral biasanya punya arus kas yang kuat, sehingga kebutuhan belanja pemerintah bisa terpenuhi dari pemasukan sendiri, tanpa perlu utang besar ke IMF atau lembaga internasional lain. 2. Ukuran ekonomi yang kecil, beban lebih ringan. Negara kecil dengan sedikit penduduk punya kebutuhan belanja yang rendah dibanding negara besar. Maka dari itu, kebutuhan utang pun ikut rendah. 3. Strategi fiskal yang disiplin. Negara yang berhasil mengatur pendapatan pengeluarannya dengan baik cenderung tidak perlu repot utang IMF. Mereka bisa memprioritaskan anggaran sesuai kemampuan fiskal sendiri. 4. Bantuan bilateral tanpa utang IMF. Beberapa negara menerima bantuan langsung dari negara lain atau melalui skema kemitraan non-utang, bukan pinjaman IMF. Ini membantu mereka bertahan tanpa keharusan utang IMF. Tapi ada pertanyaan penting. Kalau negara-negara ini bisa hidup tanpa utang IMF, kenapa semua negara tidak ikut cara mereka? Bayangkan kamu bertanya, kenapa semua orang gak jadi miliarder aja kalau kayak Brunei bisa bebas utang IMF? Jawabannya, karena realita ekonomi masing-masing negara itu beda banget. Negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, atau bahkan Brasil memiliki kewajiban sosial yang besar, kebutuhan infrastruktur tinggi, sistem distribusi pendapatan yang kompleks, dan tuntutan politik domestik yang padat. Mereka mungkin bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang IMF, tapi tidak mungkin sepenuhnya nol utang dengan cara yang sama seperti Makau atau Tuvalu. Utang itu selalu sifatnya utang, baik atau buruk? Ini penting banget. Utang tidak selalu buruk. Betul, banyak orang mungkin langsung merinding kalau dengar kata utang negara. Tapi utang bisa jadi alat yang sangat produktif bila digunakan untuk membangun infrastruktur, mendorong inovasi teknologi, pendidikan kesehatan, investasi pemerintah yang menghasilkan. Bahkan negara maju pun punya utang. Terkadang jumlahnya jauh lebih besar daripada GDP mereka. Utang adalah alat, cara penggunaannya yang menentukan hasilnya. Dan beberapa negara yang kita bahas tadi punya kemampuan untuk menghindar dari utang IMF, bukan karena utang itu jahat, tetapi karena mereka punya struktur ekonomi yang berbeda. Pelajaran besar buat Indonesia dan negara lain. Kalau kamu pikir tentang posisi Indonesia, kita punya potensi besar. Sumber daya alam melimpah. Pasar domestik besar. Bonus demografi. Tapi kita juga punya kebutuhan besar untuk pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan agenda pembangunan lainnya. Kalau negara-negara kecil bisa hidup tanpa utang IMF, kita bisa mengambil pelajaran bahwa disiplin fiskal itu penting. Optimalisasi sumber daya harus dilakukan dengan bijak. Utang bukan tabu, tetapi harus produktif. Ekonomi yang kuat tidak tergantung pada satu sumber dana. Singkatnya, bagaimana kita mengelola uang negara itu jauh lebih penting daripada apakah kita punya utang atau tidak. Utang IMF bukan akhir dunia, tapi hidup tanpa utang itu inspiratif. Beberapa negara di dunia benar-benar berjalan tanpa utang kepada IMF, dan itu fakta yang sungguh menarik untuk dipelajari. Tapi otak pintar semua. Kita juga tahu, setiap negara punya kondisi ekonomi yang unik. Tidak semua negara bisa atau harus bebas dari utang IMF. Tapi disiplin fiskal dan manajemen sumber daya bisa membantu mengurangi ketergantungan utang. Kalau urusan ekonomi negara itu kayak film, utang IMF itu seperti plot twist yang dramatis. Ada yang malu ngaku, ada yang bangga, ada yang malah bikin film kedua dan ketiga.
Tapi melihat negara yang bertahan tanpa twist itu justru bikin kita mikir. Kalau mereka bisa, kita juga bisa cari caranya. Kalau kamu suka konten seperti ini jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Mago.